Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kurnia Putri, NPM 1714131014 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Dr. Maya Riantini, SPMSI. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dampak dari COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan menyusui. Orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir di semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa kita lakukan. Sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor dan belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk dengan menggunakan tisu. Kemudian, buang tisu tersebut dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan yang sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Wabah virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi global dalam waktu yang cukup singkat. Kurang dari 5 bulan, virus corona telah menyebar ke 215 negara di dunia. Kurang lebih 8,2 juta jiwa telah terjangkit virus ini dan jutaan orang meninggal dunia. Saat ini, masalah yang ditimbulkan dari virus corona tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga menyangkut perekonomian global. Bahkan, virus corona telah melumpuhkan aktivitas manusia di seluruh penjuru dunia. Aktivitas ekonomi di antara negara-negara maju diperkirakan menyusut 7% pada tahun ini. Penyebabnya, terjadi gangguan terhadap permintaan dan penawaran, perdagangan, serta keuangan dalam negeri. Kelumpuhan pada segi ekonomi semakin diperparah dengan adanya penguncian atau lockdown terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Penguncian atau lockdown pada seluruh aktivitas ekonomi akan mempercepat peningkatan jumlah pengangguran karena banyaknya karyawan yang di-PHK. Selain itu, industri jasa di dunia akan semakin terpuruk. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, melemahnya sektor ekonomi Cina akibat COVID-19 akan berdampak besar bagi perekonomian dunia. Aktivitas perdagangan global akan melambat
karena permintaan barang dan jasa dari Cina yang menurun. Indonesia yang memiliki hubungan ekonomi yang cukup besar dengan Cina juga merasakan dampak langsung maupun tidak langsung dari wabah COVID-19 tersebut. Pemerintah memperkirakan penurunan 1% pertumbuhan ekonomi Cina akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang lebih 0,6%. Besarnya dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki resiko yang sangat tinggi untuk melemah. Sistem perekonomian Indonesia memiliki ketergantungan sangat kuat terhadap perekonomian Cina, baik dari sisi impor maupun ekspor. Langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi krisis ekonomi yang pertama, mengisolasi diri agar tidak ikutan krisis. Sementara kita tidak usah pakai produk asing. Nggak perlu pakai mata uang asing, tidak usah beli kemana-mana, beli dari saudara sendiri saja. Dari kita sendiri saja, oleh kita dan untuk kita. Banyak produk-produk anak bangsa yang hebat. Tidak semua UMKM, banyak juga perusahaan besar. Kenali mereka, beli dari mereka. Intinya, sekaranglah kita membeli dari bangsa sendiri, membela bangsa sendiri. Ingat bahwa UMKM itu jumlahnya 99% dari seluruh usaha yang ada di Indonesia. UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Artinya bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi UMKM. Hanya dengan langkah kecil, ayo mulai sekarang setiap keluarga hanya belanja kepada saudara kita sendiri. Insya Allah kita akan memenangkan krisis ini.